Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep diri, konsep spiritual, dan konsep seksualitas. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Brenda Batesina dari Fakultas Keperawatan kelas A121 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan dengan dosen pengampu Nars Tirsamongi Eskep MKes. 1. Pengertian konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan seseorang tentang dirinya. Persepsi tentang dirinya ini boleh bersifat psikologi, sosial, dan juga penilaian seseorang tentang dirinya. Jadi konsep diri meliputi apa yang seseorang pikirkan dan apa yang seseorang rasakan tentang dirinya. 1. Pengembangan konsep diri. Konsep diri adalah kombinasi dinamis yang dibentuk selama bertahun-tahun dan didasarkan pada hal berikut. A. Reaksi orang lain terhadap tubuh seseorang. B. Persepsi berkelanjutan tentang reaksi orang lain terhadap diri. C. Hubungan dengan diri dan orang lain. D. Struktur kepribadian. E. Persepsi terhadap stimulus yang mempunyai dampak pada diri. F. Pengalaman baru atau sebelumnya. G. Perasaan saat ini tentang fisik, emosional, dan sosial diri. H. Harapan tentang diri. Kedua, macam-macam konsep diri. Ada dua macam konsep diri, yaitu satu konsep diri negatif dan yang kedua konsep diri positif. 3. Hal-hal yang perlu dipahami tentang konsep diri adalah 1. Dipelajari melalui pengalaman dan interaksi individu dengan orang lain. 2. Ditandai dengan kemampuan intelektual dan penguasaan lingkungan positif. Yang ketiga, negatif, ditandai dengan hubungan individu dan sosial yang maladaptif. Yang keempat, merupakan aspek kritikal yang mendasar dan membentuk perilaku individu. Yang berikut ada komponen diri yang terdiri dari 1. Citra tubuh atau body image. Kedua, ideal self. Yang ketiga, harga diri. Yang keempat, peran. Dan yang kelima, identitas diri atau self identity. 2. Pengertian konsep spiritual. 1. Spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti bernafas atau angin. Ini berarti segala sesuatu yang menjadi pusat semua aspek dari kehidupan seseorang. MC Edwan 2005. Kedua, spiritual adalah kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan. Ketiga, spiritual adalah keyakinan dalam hubungan dengan Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Hamid 1999. A. Dimensi spiritual. Spiritual sebagai konsep dua dimensi. 1. Dimensi vertikal adalah hubungan dengan Tuhan atau Maha Tinggi yang menuntun kehidupan seseorang. Yang kedua, dimensi horizontal adalah hubungan seseorang dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. B. Karakteristik. 1. Hubungan dengan diri sendiri. 2. Hubungan dengan alam. Ketiga, hubungan dengan orang lain. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi spiritual. Perkembangan semakin dewasa idealnya semakin matang tingkat spiritual seseorang. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan spiritual. Ras atau suku. Di Indonesia Timur seperti Papua mayoritas beragama Kristen dan di Aceh mayoritas beragama Islam. D. Masalah kesehatan spiritual, yaitu verbalisasi distres. Individu yang mengalami gangguan fungsi spiritual biasanya akan memverbalisasi yang dialami untuk mendapatkan bantuan. Klien yang membutuhkan bantuan kebutuhan spiritual, yaitu klien kesepian. Klien dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menemani akan membutuhkan bantuan karena mereka merasakan tidak ada kekuatan selain kekuatan Tuhan. Tidak ada yang menyertai kecuali Tuhan. E. Macam-macam distres spiritual. Di antaranya, spiritual yang sakit, yaitu kesulitan menerima kehilangan dari orang yang dicintainya atau dari penderitaan yang berat. Yang berikut spiritual yang khawatir, yaitu terjadi pertentangan kepercayaan dan sistem nilai, seperti adanya aborsi.
Yang berikut spiritual yang hilang yaitu adanya kesulitan menemukan ketenangan dalam kegiatan keagamaan. 3. Pengertian konsep seksual. Seks merupakan kegiatan fisik, sedangkan seksualitas bersifat total, multi-determined, dan multidimensi. Oleh karena itu, seksualitas bersifat holistik yang melibatkan aspek biopsikososial, kultural, dan spiritual. Perilaku seksual seseorang sangat ditentukan oleh berbagai kebutuhan, antara lain kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, rasa aman psikologis, serta harga diri sebagai wanita atau pria. Pada kondisi di mana kesehatannya mengalami gangguan, seseorang kemungkinan besar akan mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan seksualitasnya yang dapat ditampilkan melalui berbagai perilaku seksual. 1. Fungsi seksualitas. Kesuburan, kenikmatan, mempererat ikatan dan meningkatkan keintiman pasangan, menegaskan maskulinitas atau feminitas, meningkatkan harga diri, mencapai kekuasaan atau dominasi dalam hubungan, mengurangi ansietas atau ketegangan. Yang kedua, kesehatan seksualitas. Kesehatan seksualitas adalah kemampuan seseorang mencapai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang terkait dengan seksualitas. Hal ini tercermin dari ekspresi dan bebas namun bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi dan sosial, misalnya dalam menjaga hubungan dengan teman atau pacar dalam batasan yang diperoleh oleh norma dalam masyarakat atau agama. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan seks manusia disebut libido, terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap oral usia 1-2 tahun, tahap anal 3-4 tahun, tahap valid 4-5 tahun, tahap laten 6-12 tahun, dan tahap genital 13 tahun sampai remaja. Pembahasan yang terakhir. 4. Respon seksualitas. Ada 3 tahapan siklus respon seksual, yaitu fase kegembiraan adalah tahap pertama yang didapat berlangsung dari beberapa menit sampai beberapa jam. Yang kedua, fase plateau adalah fase yang meluas ke ambang orgasme atau puncak. Yang ketiga, fase orgasme adalah puncak dari siklus respons seksual dan merupakan fase terpendek, hanya berlangsung beberapa detik. Yang kelima, permasalahan seksualitas. Adapun penyebab dari masalah seksualitas diantaranya ketidaktahuan mengenai seks, kelelahan, konflik, dan kebosanan. Nah, itu dia teman-teman pembahasan singkat mengenai konsep diri, konsep spiritual, dan konsep seksualitas. Mohon maaf atas kekurangan dalam materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Oh ya teman-teman, saya juga mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami. Saya juga di UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena UNPI. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.